News mendadak bersama The Prams. Oke adik-adik, kembali ketemu bersama The Prams dan kali ini adalah edisi khusus ya, sangat-sangat khusus karena The Prams kali ini akan menyampaikan adalah pembahasan dan juga prediksi dari materi KSN atau OSN Fisika SMP gitu ya. Kalau biasanya kita enjoy ya dengan KSN matematika, sekarang adalah fisika ya. Mungkin adik-adik agak kaget kenapa The Pram itu matematika apa fisika. Maka akan saya jawab keduanya adik ya. Matematika adalah alma mater saya dan fisika adalah dunia saya. Lo kok bisa gitu? Iya, enggak masalah kalau adik membaca biografinya Einstein. Bukankah sebelum Einstein menjadi seorang pakar fisika, maka beliau adalah ahli matematika ya gitu ya, jelek-jelek ya niru Einstein gitu adik ya. Oke. Nah, di fisika kali ini adik ya, untuk part 1 ya, kita akan tampilkan 5 soal asli OSN tahun 2019, akan kita kupas tuntas, kita bahas detail ya. Kemudian masing-masing akan kita sertai dengan soal prediksi dari The Pram yang tentunya adalah tepat dan akurat gitu ya. Langsung kita mulai adik di soal pertama nomor 1 tentang suhu. Ini The Prams ambil dari soal OSN tahun 2019. Oke, mari kita baca dulu. Perhatian, pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit gitu menunjukkan angka yang sama. Oke, adik-adik, untuk mengerjakan ini gampang ya, mudah sekali, asalkan adik-adik sudah tahu konsep dasarnya. Kalau tentang konsep ya, tentu saja fisika lebih ya, karena fisika akan jalan-jalan capek tanpa menguasai konsep dasar. Maka sebelum mengerjakan coba ke sini dulu. Temperatur atau alat ukur ya, alat ukur suhu ya, kita kenal ada termometer ya gitu. Nah, yang raksa itu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Ini adik harus tahu. Kalau Celsius titik bawah adalah di mana es melebur, berarti pada angka 0. Gitu ya adik ya. Sedangkan titik atas adalah air mendidih, berarti di angka berapa? 100. Gitu. Sementara yang Reaumur bawahnya adalah 0, atasnya 80. Kalau Fahrenheit ingat bawahnya bukan 0 tapi 32 adik ya. Sementara itu atasnya adalah Wiro Sableng. Apa adik? 212. Cantik ya angkanya. Sementara kalau Kelvin bawahnya 273, yang atas tinggal tambah 100, berarti berapa? 373. Akhirnya adik, angka-angka ini harus menjadi angka cantik ya, tidak boleh dilupakan. Dan perlu adik tahu, tentu saja dari 0 sampai 100 ini terbagi dalam 100 skala. Gitu adik ya. Ini berarti berapa skala adik? Tentu ada 80 skala. Kalau ini berapa adik? Ya ini kurangi ini ya, 212 kurangi 32 berapa adik? Oke, 180 skala. Kalau ini berapa adik? 373 kurangi 273. Oke, ternyata adalah 100 skala. Nah, dalam rumus perbandingan secara umum ya, kesetaraan antara C, R, F, dan K ya, begini. C dan R tidak usah dikurangi, mengapa? Karena titik bawahnya sudah 0, perhatikan baik-baik. Sedangkan Fahrenheit titik bawahnya kan 32, itu harus dinolkan. 32 supaya 0 bagaimana dek? Dikurangi dengan 32. Tahu ya, mengapa kalau di Fahrenheit itu harus dikurangi 32 itu karena seperti itu. Sama Kelvin juga, titik bawahnya itu 273. Supaya 0 bagaimana dek? Dikurangi dengan 273. Gitu loh adik-adik ya. Nah, sedangkan adik ya, nilai perbandingannya itu ternyata hanya mengambil banyaknya skala ini saja. Ya. Berarti berapa, Dek? 100 banding 80 banding 180 dibanding 100. Tapi lalu dikecilkan dibagi 20, Adik. 100 bagi 20 berapa? 5. Ya. 80 bagi 20 berapa? 4. 180 bagi 20 berapa? 9. 100 bagi 20 berapa? Kembali 5. Gitu ya. Oke, jadi
Ini saja udah cukup adik. Selebihnya nanti perkalian silang secara matematis. Jadi adik-adik, karena kesetaraan ini kan bisa macam-macam. Bisa C dengan R, C dengan F, C dengan K. Bisa R dengan F, R dengan K. Bisa F dengan K. Loh, kemungkinannya banyak sekali. Kalau masing-masing harus menghafalkan rumus, sekali lagi, fisika bukan hafalan adik ya. Jadi jangan seperti itu. Cukup satu rumus perbandingan secara umum. Selebihnya adalah matematis. Ya, iya gitu aja. Dan dari mana asalnya adik sudah tahu. Ketika nanti menggunakan angka-angka ini sudah tahu. Oh, itu yang namanya konsep fisika. Oke. Sekarang siap action adik. Mari kita action. Ya, perhatikan sini. Pada suhu berapakah R dan F itu sama? Jadi Reaumur sama dengan Fahrenheit itu pada suhu berapa? Nah, maka melangkah kita ya sudah kita bandingkannya ini R dengan F. Langsung ya. Berarti R dibagi F min 32. Tapi F-nya sama dengan R adik. Langsung gini boleh ya, udah gede. F min 32, F-nya sama dengan R. Berarti langsung gitu. Terus pembandingnya berapa? R itu adalah 4, yang F adalah 9. Loh, semudah itu adik. Selebihnya adalah perkalian silang adik. Ini kali ini ya, 9 kali R, 9R. Sama dengan 4 kali R, ya 4R. Gitu ya. Dikurangi 32 kali 4. Nah, nggak susah kan? 32 kali 4 berapa adik? 128. Ya adik-adik. 9 dikurangi 4 berarti 5. 5R maksudnya ya adalah negatif 128. Satu langkah lagi, langsung kita dapatkan berapa R itu. Negatif pastinya ya. 128 bagi 5. 125 bagi 5 kan 25. Sisa 3, 3/5 berarti 0,6. Maka 25,6 ya. Inilah angka yang ditunjukkan sama pada Reaumur dan Fahrenheit. Ada? Alhamdulillah ada. Loh kok sesederhana itu? Iya. Asalkan apa? Konsepnya kuasai secara benar. Dan nanti seterusnya adik, konsep-konsep The Pram nanti lucu-lucu ya. Nggak bertele-tele sama sekali, tetapi sifatnya universal gitu ya. Dan itu sudah biasa karena The Pram sebagai pemenang lomba Cipta Smart Solution itu ternyata mapelnya adalah fisika adik. Jadi jangan khawatir ya. Begitu ya, bukan matematika tetapi fisika ya. Oke, nah sekarang adik, dari soal tahun 2019 seperti ini, The Pram mencoba memberikan prediksi. Mari kita nikmati bersama. Adik, perhatian ya. Prediksi saya gini, pada suhu berapakah temperatur Celcius dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Jadi kalau tadi R dan F, sekarang apa adik? C dan F. C itu sama dengan F pada angka berapa? Ya berarti kita bandingkannya ganti aja dengan C. C dibagi F min 32. Tapi F-nya itu juga C. Berarti C dikurangi 32. Yang C tentu saja 5. Ini adik ya. C-nya kan 5. Kalau F-nya berapa adik? Dibagi dengan 9. Ya. Itu adik. Oke. Selebihnya perkalian silang. Yuk kalikan silang. Berarti 9C. Ini ada kurungnya ya adik ya. Berarti sama dengan 5 kali C. 5C. Kurangi 32 kali 5. Ya. Berarti berapa? 160. Oke, 5C ke kiri jadi min. 9 kurangi 5 berarti 4C adalah negatif 160. Ketemu C berapa dek? Negatif 40 derajat Celcius. Tentu juga ya 40 derajat apa? Fahrenheit kan menunjukkan angka yang sama. Pada angka berapa? Ya udah negatif 40. Nah, jawabannya A. Jawaban positif juga ada, jangan keliru ya. Oke, positif apa negatif ini? Jelas negatif ya. Oke, untuk hal-hal demikian tidak masalah adik ya, sama sekali tidak masalah ya. Nah sekarang adik, prediksi saya yang kedua dengan tingkat kesulitan ya justru lebih susah dari soal aslinya. Tetapi ini sangat mungkin adik pada OSN sebelumnya kayak gini pernah dimunculkan ya. Hanya tentu saja nggak persis ini ya. Oke, mari kita nikmati bersama. Adik-adik, penjumlahan skala yang ditunjuk termometer Reaumur dan Fahrenheit adalah 110 ya. Artinya apa, Dek? R ditambah F adalah 110. Gitu, Adik ya.
Oke. Jika diukur dengan Celsius, wow, menunjukkan angka berapa? Keren adik ya. Jadi yang ditanya C-nya. 3 termometer dipakai dalam satu soal ini. Luar biasa. Ini prediksi saya adik ya. Nanti kalau didengar oleh yang berwenang membuat soal, wah kok bagus, terus dikeluarkan. Jangan kaget adik ya. Oke, baik adik, coba ke sini. Bagaimana kita melangkah? Ya, pertama dari R ditambah F itu sama dengan 110. Itu adik ya. Tetapi kemudian ke C. Coba, ini masih ada tempat, saya manfaatkan adik ya. Tadi kita punya perbandingan. Saya sudah bilang perbandingan ini sudah bisa untuk segalanya. Yang penting kesetaraan termometer ya. Jadi kita R ke C. Ya, maka C per R itu sama dengan C itu berapa adik? 5. R-nya berapa? 4. Ya, jadi kalau gitu R sama dengan gini adik ya, 4C dibagi 5. Inilah kesetaraan R dengan C. Kita tulis 4C dibagi dengan 5. Terus ditambah. Lalu kita akan setarakan F dengan C. Nah, dalam persamaan berarti C dibagi apa adik? F dikurangi 32 itu sama dengan gitu ya. Karena nanti F-nya menuju C. Yang ditanyakan kan ke C. C tadi berapa? 5, di sini berapa adik? 9, gitu ya. Oke, adik-adik, berarti kita punya bahwa F-32, ini biarkan, tidak usah kita uraikan, adik ya. F-32 itu apa? 9C, ya. 9C dibagi dengan 5, gitu ya. Itu F-32. Berarti F-nya apa, adik? 9C dibagi 5 ditambah dengan 32. Nah, gitu. Ini kalau ngapalkan bisa kebalik-balik antara ditambah apa dikurangi. 9 per 5 apa 5 per 9. Maka jangan menghafalkan. Sekali lagi, fisika bukan ilmu hafalan. Ngerti adik ya? Tetapi sebuah pemahaman konseptual ya. Juga nanti tentu saja terapan. Nah, sehingga F-nya langsung kita ganti apa, adik? 9C dibagi 5 ditambah dengan 32. Ini F-nya adik ya, sama dengan 110. Keren ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita punya persamaan ya. Selebihnya berarti ini adalah matematis ya. Betul ya adik ya? Matematis. Ini penyebutnya sudah sama, berarti 5. 4 tambah 9 berapa adik? 13C gitu ya. Sama dengan 110 kurangi 32. Berapa? Kalau kurangi 30 kan berarti 80. Kurangi 2 lagi berarti 78. Wow, angkanya cantik banget. 13 dengan 78 bisa toh? Dia adalah 6. Maka langsung ketemu. Berapa C itu? 5 kali 6, 30 derajat Celcius. Wow, keren luar biasa. 30 adik, jawabannya ada di sini ya. Tadi sepertinya soalnya susah banget ya, tapi ternyata sangat biasa ya. Gitu. Jadi apa modal dasarnya? Tahu titik atas, titik bawah semua termometer. Perbandingannya secara umum, bukan secara bagian ya. Sehingga justru hanya sedikit ya yang kita harus ingat ya, karena selebihnya adalah tinggal operasi-operasi matematika begitu. Ya, oke, baiklah. Ini prediksi saya terkait dengan satu soal yang muncul di USN tahun 2019. Ya, oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan. Masih di USN tahun 2019 ya, Dik ya. Ini soalnya. Satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es mencair dan titik atas 90 derajat A untuk air menguap. Nah, suatu benda bersuhu 25. Jika diukur dengan termometer A menunjukkan angka berapa? Ya, tipe soal ini memang soal favorit adik. Artinya, kalau ada di SMA ini menjadi soal yang biasa, sedang gitu ya. Nggak susah amat, tapi di SMP masih cukup asing gitu ya. Sebenarnya ini saja, mari perhatian. Artinya menurut soal ini adik, berarti kita akan membandingkan yaitu termometer derajat A dengan Celcius, berarti derajat Celcius.
Adik-adik, titik bawahnya A, bawah ya di bawah, enak bukan ya? Itu 10. Sementara kalau Celsius titik bawahnya berapa? 0, adik. Wow, berarti angka ini penting, betul penting sekali. Ya, berarti kalau R nanti juga mengikuti ya. Kemudian titik atas A adalah 90. Kalau Celsius emang berapa? 100. Nah, coba adik nggak ngerti ini, nggak bisa ngerjakan ini. Ngerti? Jadi sedikit konsep ini teramat sangat vital ya, dimana adik-adik harus tahu. Kemudian 25 derajat C, berarti 25-nya di sini. Ditanyakan A-nya berapa? Wow, asik banget. Yang penting pertama terbentuk tabel dengan benar. Gitu adik ya. Selebihnya inilah yang dinamakan dengan apa adik? Kalibrasi. Ya, kalibrasi termometer sembarang. Sembarang. Artinya sembarang itu apa? Tidak harus C, R, F, dan K. Sembarang derajat A boleh. Ya, kalau ini the pram saya derajat P boleh ya. Membuat satu kalibrasi termometer. Nah, tetapi harus berlaku ya satu keteraturan. Jadi begini. Kalau saya mengambil ritme ini kurangi ini dibagi ini kurangi ini. Saya tulis. Berarti apa itu, Dek? 90 dikurangi A. Oke, dibagi apa, Dek? 90 dikurangi 10. Kanan menyesuaikan. Tadi kan atas bawah. Kanan juga gitu. Berarti apa, Dek? 100 dikurangi 90 min A ya. Atas kurangi tengah. Berarti 100 dikurangi 25 ya. Yang di bawah adalah ya 100 dikurangi 0. Ya. Ini kita dapatkan satu persamaan perbandingan seperti ini. Pertanyaannya, apakah ritmenya harus begini? Saya jawab tidak. Adik boleh 90 per A, 90 min A dibagi A min 10. Boleh, yang penting ruas kanan menyesuaikan. Gitu ya. Ini prinsip kalibrasi itu hanya seperti itu. Dan adik-adik, selebihnya adalah ngitung aja. Ini biarin dulu ya, 90 min A. Oke, berarti di sini berapa adik? Ya 80 ya. 100 kurangi 25, 75. Ini berarti 100. Iya, hanya asik banget ini. Bagi 25, berapa? 3. Berapa adik? 4. Wow, keren. Asik lagi adik. Bagi 4 habis 1, bagi 4 berapa? 20 adik. Ya, begitu. Nah, sehingga mari 1 kali 90 min A itu sama dengan 20 kali 3, berarti 60 ya. Maka negatif A ke sini jadi positif. 90 dikurangi 60. Berapa adik? 30. 30 derajat A. Wow, Masya Allah ya. Mana ada susahnya ya. Semuanya biasa-biasa aja ya. Berarti apa adik? Ya, KSN Fisika SMP ya sama sekali tidak ada hal yang perlu ditakuti. Siap adik-adik ya? Oke, Dopram akan setia mengantarkan adik-adik. Satu halaman telah kita lewati. Nah, kalau di halaman 1 adik itu membahas tentang suhu ya adik ya. Tentang suhu. Belum kalornya. Tentu saja bahasan itu akan berganti-ganti ya. Sedangkan di sini Dopram ya juga akan bahas lagi OSN tahun 2019, jadi paket yang sama gitu, cuma nomornya berbeda. Itu ternyata tentang apa ini, Dek? Tentang yang namanya getaran. Kita lihat, suatu benda terikat pada ujung pegas, berarti getaran pegas. Yang lainnya terikat pada titik tetap. Benda berada pada setimbang di X sama dengan 0, oke, baiklah. Kemudian disimpangkan sejauh A, berarti ini simpangan terjauh atau namanya amplitudo adik ya, kenal ya. Lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik. Manakah pernyataan ini yang tidak benar? Adik-adik, yang tidak benar itu sama saja yang salah ya. Begini adik, di SMP belum terlalu ngitung ya. Tapi sebenarnya kalau di SMA ini semua besaran terhitung ya. Bahkan ya rumusnya asik banget. Ya, tapi karena ini Dopram sedang di SMP ya, maka yang kita sampaikan ini hanya sifatnya. Dan secara umum adik-adik, secara umum begini. Getaran mau ayunan sederhana atau pegas itu sifatnya sama. Saya mengambilnya tidak apa-apa di ayunan karena sifatnya sama. Ini yang namanya titik setimbang. Apa adik? Setimbang.
Begitu. Kemudian pas di sini, ini yang namanya titik terjauh. Ya, begitu adik-adik. Nah, maka nanti kalau di getaran seperti ini, ya. Aslinya seperti ini. Kalau adik menjumpai getaran kok tidak sampai di sini, mungkin sampai di sini. Apa itu bukan getaran? Itu ya getaran. Apa bukan ayunan sederhana? Ya ayunan sederhana. Kenapa nggak sampai di sini? Itu artinya sebuah getaran yang teredam. Ya, dalam definisi begitu. Kalau yang maksimal dia akan seperti ini, yang tidak teredam ya. Maka sifat kita saya mengambil yang tidak teredam. Oke adik. Jadi di setimbang itu tentu dia punya X sama dengan 0 gitu. Nah gitu ya. Atau sering itu simpangannya 0. Simpangan itu Z. Ya, X juga boleh, tidak masalah. Itu di titik setimbang. Kalau dia coba, bayangkan aja secara intuitif bergetar sini. Berarti di sini ini kan justru titik yang punya kecepatan paling besar. Berarti V-nya maksimum. Ya. Tetapi adik, kalau kamu ambil sebuah acuan di sini, nanti ini tingginya, ya berarti di sini kan tingginya 0. Kalau sini ada tingginya, ya tingginya H. Berarti, ya kalau V-nya maksimal adik, ya artinya sudah tidak bisa bertambah lagi. Sudah tidak ada percepatannya. A-nya justru minimal. Berapa? 0. Gitu adik ya. Kecepatan maksimal, percepatannya 0. Ya, ternyata sifat V dan A itu berkebalikan. Kemudian adik tentang energi. Energi potensial itu MGH. Hanya 0, berarti 0. Nah, kalau 0 berarti maksimal apa minimal? Ya minimal, itu EP-nya. Kalau EK-nya gimana? Setengah MV kuadrat, V-nya aja maksimal. Berarti EK-nya juga mencapai nilai apa? Maksimal di titik setimbang. Lihat. EP-nya minimal, adik, EK-nya maksimal. Pertanyaannya, bagaimanakah EM itu? Energi mekanik itu apa tadi? EP ditambah dengan EK. Ya, menurut hukum kekekalan energi, adik, kalau EM, EP tambah EK, itu nilainya konstan. Konstan itu apa toh? Tetap, ya. Jadi EM itu tetap dimanapun, ya, dia berada, tidak berubah. Kalau EP apa? Berubah oleh ketinggian. Kalau EK apa? Berubah oleh kecepatan, ya. Sehingga adik, karena EM, EP plus EK itu tetap, ketika nanti EP-nya membesar, EK-nya yang mengecil. Ketika EP-nya mengecil, EK-nya yang membesar. Kenapa? Karena kalau dijumlah dia harus tetap. Tahu ya? Oke, ini konsepnya dulu kita sampaikan. Setelah ngerti konsep, wow, lewat tidak ada apa-apanya nanti. Baiklah, sekarang di titik terjauh, ya, berarti di sini. Maka simpangannya ini maksimal, yang sering dinamakan amplitudo. Ya, V gimana? Sebaliknya minimal, bahkan dia 0, betul kan? Kesana terus kembali. Sebelum balik itu pasti pernah diam, berarti 0. Karena V-nya maksimal berarti justru percepatannya maksimal adik-adik. Ya. Begitu. Tingginya bagaimana? Tertinggi kan? Tingginya maksimal. Otomatis apa? EP-nya bernilai maksimal. Katanya kalau dengan EK tadi berkebalikan. Berarti EK-nya apa adik? Minimal. Ayo bagaimana dengan EM? Ingat bagaimana EM tadi? Tetap ya. Dimanapun. Kalau EM selalu begini. Tetap, ya. Ini loh sifat-sifatnya. Perlu The Pram sampaikan bahwa di SMA semuanya ada rumus-rumus yang indah. Di SMP sekedar sifatnya. Rumus yang ada di SMP bukan tentang kecepatan, bukan tentang percepatan, bukan sama sekali ya. Begitu. Karena persamaannya ini pakai sinus adik. Kamu belum kenal sinus itu apa. Oke. Kalau V pakai kosinus ya. Kamu juga belum kenal. Kalau A ya kembali ke pakai sinus gitu. Ya itu informasi awal aja. Nah di soal ini OSN 2019 Fisika SMP yang nggak ada yang pakai rumus tentang ini ya. Maka sifatnya saja. Nah setelah ini kayaknya tinggal enteng tinggal enak. Perhatian. Ketika benda berada di posisi X sama dengan A, berarti titik terjauh adik. Energi potensialnya maksimum. Bagaimana? Cocok? Cocok. Ya. Tapi ingat,
Disuruh mencari yang tidak benar, berarti yang tidak cocok. Luar biasa. Ini saya garis mewah, kalau di soal asli tidak ada garis mewahnya. Maka baca soal pun adik-adik harus cermat. Ketika benda berada di posisi X sama dengan 0, berarti di sini, titik setimbang. Energi kinetiknya minimal. Cek ya, EK-nya minimal. Ya. Di sini EK-nya maksimal atau minimal? Ternyata maksimal. Ini tidak cocok ini. Ya. Kita cek lagi yang lain. Ketika di posisi X sama dengan negatif A, berarti di sebelah kiri adik. Ya. Energi kinetiknya minimum. Adik-adik, ini sebenarnya kan simetris. Jadi apa yang terjadi di kanan itu sama dengan yang terjadi di kiri secara skalar. Ya, ya skalar. Lagi pula energi itu vektor apa skalar? Dia adalah skalar. Jadi tidak ya dipengaruhi oleh arah karena nggak punya arah. Berarti sifat di kiri persis dengan sifat di kanan. Kalau di kanan maka EK-nya minimum. Kita lihat EK-nya minimum. Ini adik, bagaimana? Cocok? Cocok banget ya. Sehingga C adalah cocok. Sehingga bukan jawaban. Sebenarnya kita sudah jawab ya. Cuma kita cek dulu. Jumlah EK dan EP sistem selalu sama di setiap posisi. Siapa tahu? EK dan EP di jumlah namanya EM. Kalau EM bagaimana? Jelas dia selalu tetap cocok ya. Maka yang tidak benar adalah B. Bagaimana adik? Mantap sekali ya. Sama sekali tidak ada yang meragukan ya. Penuh dengan kemantapan. Jadi akhirnya apa adik? Sifat ini teramat sangat penting. Dan apakah ini murni hafalan? Sama sekali tidak. Tetapi main logika. Mengapa EP-nya maksimal? Karena titik tertinggi orang rumus EP kan MGH. Gitu ya. Mengapa V-nya minimal? Karena memang diam. Dia akan balik. Gitu seterusnya. Ya, enteng. Tidak ada apa-apanya. Oke. Baiklah adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, tetap semangat adik. Di soal nomor 4 ya. Ini daerah sini adik. Saya mengambil sama ya, kita baru suka ini di OSN tahun 2019 dan ini oh ya kita sampaikan OSN yang saya maksudkan di sini untuk part 1 ya bagian awal ini adalah OSN yang tingkat kabupaten gitu adik ya. Jadi bukan yang provinsi, bukan yang nasional apalagi internasional. Ini masih tingkat kabupaten ya. Tentu saja kan bertahap adik ya. Dan pada kesempatan yang memungkinkan ya, itu hal biasa adik mau tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional ya. Insya Allah The Pram siap ya. Yang penting doakan The Pram tetap sehat dan semangat tentu akan memberikan konten-konten yang bermutu bagi pendidikan. Oke ya. Baiklah, sekarang adik perhatikan ya di soal ini. Nomor 4 ya. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8. Kecepatan adalah V adik. Setelah bekerja selama 20 detik, berarti T, waktu ya, time. Jika massa adalah M. Ya. Daya mesin, daya itu power. Makanya P. Wow. Ternyata diambilnya dari bahasa Inggris ini. Iya, makanya ya bahasa Inggris adalah bahasa internasional gitu. Sehingga banyak dari sana, bahkan hampir semua gitu ya. Nah, bagaimana kita merumuskan daya itu? Adik, yang namanya daya satuannya watt. Kalau usaha atau energi itu W, satuannya joule. Ya, asik ya, Adik ya. P daya satuannya W, watt. Kalau energi W, satuannya J, joule. Jangan sampai kebalik-balik ya. Jadi W sebagai satuan berarti watt, W sebagai besaran berarti energi atau usaha. Gitu loh ya. Adapun hubungan W dan P supaya nggak kebalik adik ya, The Pram punya cara yaitu wanita penuh tato. Ya, datar aja. Datar. W sama dengan PT. Ya, biar nggak kebalik paper T ya, makanya tadi ya Dik ya, wanita penuh tato. Oke. Sehingga bagaimana P dirumuskan? Ya akhirnya jadi W per T, itu sangat tidak masalah. Nah, Adik, yang namanya W, ya, usaha itu macam-macam. Sekalian kita kenalkan hukum kekekalan energi versi yang kedua ya. Bahwa W usaha ya itu adalah secara umum sigma F kali S.
itu bisa sebesar perubahan energi kinetik, juga bisa perubahan energi potensial. Ya, ini pernyataan sebenarnya hukum kekekalan energi, adik. Di samping EM itu tetap, artinya apa? EM1 sama dengan EM2. Jadi nanti ada seperti itu. Nah, sehingga adik, kalau di sini data itu adalah kecepatan, berarti kita cenderung milih yang EP apa EK? Tentu saja EK. Jadi W-nya itu adalah delta EK gitu loh adik ya, dibagi dengan T. Gitu loh. Nah, sekarang perhatian, mampu menjadi bergerak 8 ya. Artinya apa? Dari diam. Ya udah, berarti delta EK-nya setengah mv kuadrat VT ya dikurangi setengah M V0 kuadrat. Tapi itu kan dari diam. Nanti adik bagi dengan waktu. Nah, selebihnya kan enteng banget. Yuk, setengah kali. Masanya berapa, Dik? 250. Kurung VT kuadrat. Ya, adalah 8. Ini VT ya. 8 kuadrat berapa, Dik? 64 ya. Dikurangi V0-nya kan 0 ini. Dibagi dengan T. T adalah waktu. Waktunya 20. Begitu. Sehingga adik-adik, 0-nya kamu coret. 64 dibagi 2 berapa, Dik? Tentu 32. Ya. 32 bagi 2 berapa, Dik? 16. Wow, coret-coretnya keren banget. Sehingga tinggal 25 kali 16. 25 kali 4 itu 100. Ya udah, berarti tinggal kali 4. 400 satuannya watts. Keren. Kok asik ya fisika? Betul ya. Dengan matematika gimana, Dik? Sesama KSN. Ya. Gimana? Gampang fisika apa gampang matematika? Gampang fisika? Ah, yang benar. Gampang matematika? Siapa bilang? Lah apa yang benar? Semuanya gampang ya. Gitu yang benar, adik ya. Baik. Dari soal itu, adik, ini USN tahun 2019 ya. Maka The Pram akan memberikan prediksi. Nah, dari prediksinya wow, jadi lebih berbobot ya. Nah, kemungkinan apa yang bisa keluar dari soal setelah ini? Tentu saja kembali merujuk pada konsep dasarnya, adik. Ya, contohnya ini. Dengan menggunakan tangga, seseorang membawa 20 kg berarti massa, tinggi berarti height gitu ya. Kenapa masanya adalah M? Iya, mass ya, gitu. Dalam waktu time, makanya T-nya adalah 25, G-nya 10. Sama daya rata-rata, lagi-lagi daya. Kalau P berarti W per T. Hanya saja W-nya, adik, di sini adalah tinggi, adik ya. Kalau tadi mengubah kecepatan, ini mengubah ketinggian. Berarti di delta EK apa delta EP? Jelas delta EP. Wow, per T. Berarti apa, Dik? MG delta H per T. Ya, Masya Allah, prediksinya melengkapi konsep. Karena saya yakin kalau 19 keluar seperti ini, 20 bukan ini, paling-paling ya satunya lagi dalam konsep yang sama. Itu kalau mau dikeluarkan. Ya, sebenarnya prediksi itu yang dipakai apa, Dik? Sebuah feeling, ya. Sebuah perasaan tapi berdasarkan konsep-konsep yang benar, konsep-konsep yang mantap ya. Maka kadang-kadang seperti ini kalau dalam Jawa ya, ngerti sak durunge winarah ya, prediksinya pas banget, pas banget, padahal itu juga nebak-nebak ya, tapi itu sudah pekerjaan kebiasaan The Prams ya. Oke, sekarang kita lanjut. Adik, M-nya 20, G-nya 10, adik. Delta H-nya kan tadi dari bawah menjadi 3, yaitu selisihnya 3 kurangi 0, 3 dibagi dengan T ya. Gitu, adik ya. Sebentar. T-nya 25, berarti kita tulis di sini. Gitu aja ya. Oke. Anda bisa dicoret, Dik. Bisa. Bagi 5, 4. Bagi 5, 5. Gitu ya. 10 bagi 5, 2. Wow, tidak ada apa-apanya ini. 4 kali 2, 8 kali 3, 24 buat. Subhanallah, 24 buat tersedia di situ ya. Oke, bagaimana? Adik-adik, satu lembar ini banyak berbicara tentang energi. Hanya di sini adalah energi pada getaran. Ini energi secara umum pada hukum kekekalan energi. Di sini juga ada hukum kekekalan energinya ya. Pada yang D tadi, bukankah itu sebenarnya adalah hukum kekekalan energi ya.
Dan saya yakin kalau kita bicara fisika di jenjang apapun, soal masuk apapun, seleksi apapun, tidak pernah terlepas dari yang namanya energi. Betul adik itu ya, sehingga jangan sampai adik di fisika tidak menguasai tentang energi. Wah, ini sudah sebuah kekurangan yang hebat itu ya. Nah, maka soal berikutnya sama adik dari tahun 2019 juga. Ini juga tentang energi adik. Berarti banyak sekali energinya ya. Apa aku bilang? Makanya ya, kuasai energi sebelum yang lain. Begitu. Oke, adik-adik, mari kita lihat bersama ya. Bagaimanakah pembahasan dari materi ini? 5 adalah OSN 2019, kemudian dilanjutkan dengan prediksi oleh seorang The Prams. Oke ya, tetap semangat adik. Mari, nomor 5, perhatian. Sebuah balok kecil bermassa, massa berarti M, oke? Berada di dasar sebuah mangkok ini, adik ya. Ini mangkok ya, gambar mangkoknya bagus sekali. Kemudian berbentuk setengah bola. Oke. Balok digeser hingga titik A, geser sana. Tadinya kan di dasar ya, terus digeser ke sana. Yang tingginya 15 cm sudah. Ya. Lalu dilepas. Balok bergerak turun melewati dasar mangkok, kemudian naik sampai titik B yang tingginya adalah D. Jadi D itu tinggi, sebenarnya itu H, D ya. H hanya sebesar D gitu loh. Apabila G-nya adalah 10 serta usaha, gaya gesek antara mangkok dan balok dalam gerakan A ke B diketahui. Wow, keren soal ini. Ya. Nilai D sama dengan berapa? Gini adik. Jelas, soal seperti ini adalah hukum kekekalan energi. Hanya perlu saya sampaikan, hukum kekekalan energi begitu ngitung, kebanyakan soal di SMA saja, kebanyakan bahkan hampir semua, itu memberikan batasan jika gesekan diabaikan. Itu di SMA, Dek. Ya. Padahal di sini tidak diabaikan, tetapi justru ada gaya geseknya. Keren ya, Dek ya soal ini? Keren. Berarti lebih susah dari SMA. Bisa jadi. Saya ingat persis ya, bahwa hukum kekekalan energi yang memperhatikan gaya gesek itu adalah soal-soal level SBMPTN, level UTBK, ya. Itu sering seperti itu. Berarti ini setara UTBK? Boleh, tapi UTBK yang sederhana, gitu loh, Dek ya. Oke, ini tentang permasalahan di sini. Jadi kalau hukum kekekalan energi, tentu saja kita menyamakan EM. EM siapa? EMA sama dengan EMB, ya. Dan di sini kita mau pakai EP plus EK, ya. Itu ketika gaya gesek, ya, usaha oleh gaya gesek diabaikan. Nah, kalau tidak diabaikan bagaimana? Jadi begini adik. Ini awalnya di A apa di B? Awalnya kan di A, awalnya, ya. Berarti yang di A itu sudah dia punya energi total, sementara nanti yang di B, ya dari A itu terpecah menjadi di B, ditambah ya usaha oleh gaya gesek. Usaha itu W, gaya gesek itu F kecil adik. Ya, kita sudah punya nilainya kok. Nggak usah kecil hati, sudah ada di situ. Ya, oke. Kita lanjutkan. Adik-adik, EP plus EK berarti MGHA, gitu adik ya. Kemudian ditambah dengan apa? Setengah MVA kuadrat. Betul ya? Terus di sini apa? MGHB ditambah setengah M VB kuadrat ditambah usaha oleh gaya gesek. Asik luar biasa. Ya. Oke. Adik-adik harus tahu. Di A tadi sini terus dilepas. Artinya apa? VA-nya itu 0. Mencapai ketinggian B di sini tersembunyi apa? VB-nya 0. Kalau nggak 0 dia masih naik. Gitu loh. Ya. Ngerti adik? Karena VA-nya 0, berarti semua ini bernilai 0. Asik, nggak usah ngitung. Karena VB-nya juga 0, maka semua ini bernilai 0. Asik, nggak usah ngitung. Tahu ya adik-adik ya? Oke. Nah, asik banget ternyata fisika itu ya. Emang. Siapa bilang serem? Makin SMA makin asik nanti ya.
Itu versi The Pram. Kalau versi umumnya siswa, wow, fisika SMA malah lebih susah dari matematika. Data secara nasional, UN fisika selalu lebih rendah dari matematika. Heran juga sih, nggak tahu kenapa. Padahal asik gini loh ya. Oke, kita pakai yuk. M-nya berapa adik? 100 gram ke kilogram bagi 1000 berarti berapa? 0,1. Jadi M-nya 0,1. Satuan harus SI adik. G-nya 10 sudah SI, meter per sekon kuadrat ya. Kemudian kali HA, tingginya A. Di A tingginya ini kan. 15 cm ke meter dibagi 100. Berapa, Dek? 0,15. Ditambah 0, tidak usah ditulis. Sama dengan M-nya sama, Dek. 0,1, G-nya 10. Tinggi B, ini kan HB. Dia adalah D, dan itulah yang ditanya. Asik luar biasa. Ditambah usaha oleh gaya gesek adalah 0,05. Keren luar biasa ya. Adik-adik harus akrab dengan angka 0,1 kali 10 1. Coret jret. Nah, nyoretnya loh. Fantastis ya. Datar. Oke. Berarti apa? Ini tetap tinggal 0,15. Ini ke kiri yuk. Dikurangi 0,05. Sama dengan ini juga datar ya. 0,1 kali 10. Ya udah, tinggal D-nya. Nah, sekali melangkah ketemu 0,15 dikurangi 0,05. Ya. Tinggal 5-nya habis, makanya 0,1 meter. Tapi ingat adik-adik, jawabannya dalam sentimeter. Berarti adik kalikan 100. Berapa 0,1 kali 100? 10 sentimeter. Ye, jawabannya udah disediakan ya. Ya ampun, ya ampun. Fisika, asik ya. Kenapa? Karena sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, walau akhirnya pasti sampai ke konsep matematis. Maka ada yang bilang, ya adik ya, fisika dan matematika itu bersaudara. Ya, maka The Pram juga dua-duanya, ya, seneng, dua-duanya enjoy, dua-duanya nggak masalah, ya, karena langsung dua saudara dipinang sekaligus. Gimana, hebat kan? Oke, baik. Prediksi The Pram seperti apa? Nah, sekarang itu ya. Oke, adik-adik. Perhatian. Jadi, di prediksi ini sebuah bola bermasa. Sip, berarti M. Oke ya. Bergerak dari A ke C. Oke, sorry. Belum ditulis. Di sini A, di sini C. Itu aja. Kemudian melalui lintasan lengkung seperti gambar, apabila percepatan gravitasi 10, maka usaha yang dilakukan bola dari A ke C. Pertanyaannya, W dari A ke C. Usaha. Gitu. Ya. Oke adik-adik. Ini nggak ngomong tentang gesekan. Nah, itu tersirat bahwa gesekan diabaikan. Banyak yang gitu, Dek. Atau kadang-kadang di sini sudah dituliskan licin, ya otomatis tidak ada gesekan. Sehingga permasalahan itu menjadi sedemikian sederhana. Adik-adik, 5 berarti HA. 2 berarti HC. Gitu adik ya. W. Nah, coba tadi hukum kalian energi. Sigma F kali S, delta EP, delta EK. Kalau yang berubah H lebih cocok delta apa adik? Tentu delta EP. EP itu MGH. Kalau delta EP ya MG delta H. Kenapa? Masa nggak berubah? G nggak berubah. Yang berubah cuma ketinggiannya. Gampang banget ya. Oke, ya udah. Sehingga adik M-nya adalah 0,5. G-nya berapa, Dik? Tentu saja 10. Delta H selisih antara 5 meter dan 2 meter berapa? 3 lah ya. Nah, gitu. Setengah kali 10, 5 kali 3 dia adalah 15. Usaha berarti joule. Adik-adik. Sederhana dan mudah sekali. Gambarnya serem ya. Permasalahannya, ada jawaban positif 15, ada negatif 15. Ayo adik, coba dipikirkan, positif apa negatif? Usaha ini, dari A ke C ini usaha positif apa negatif? Loh, emang ada usaha positif, ada usaha negatif? Ada adik. Ya, ini yang kamu harus tahu. Gimana, positif apa negatif? Nah, ini bisa tersesat. Ada yang berpikiran, ya kalau ke bawah ya negatif, kalau ke atas positif. Stop, konsep Anda salah. Perlu dibenahi. Ini bukan masalah ke bawah atau ke atas. Usaha itu kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Stop, Anda semakin salah. Perlu dibenahi konsepnya.
Lah bagaimana tentang usaha positif dan negatif? Ya, berarti kita nyampaikan konsep ya. Ini penting, usaha. Adik, itu ada usaha positif, ada usaha negatif, Adik. Ya. Bagaimana usaha positif itu? Ya, usaha positif itu adalah usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Ini dalam konteks vektor, Adik. Ya. Berarti kalau di sini apa? Usaha oleh gaya yang berlawanan gitu loh, Adik, dengan perpindahannya. Gitu. Jadi, usaha positif itu searah dengan gaya searah perpindahan, ya, dan negatif gaya berlawanan perpindahan. Jadi bukan urusan kanan kiri atas bawah, bukan, Adik. Nah sekarang kita lihat, sebenarnya gaya itu gaya apa? Kalau dari A ke C makin ke atas apa makin ke bawah? Makin ke bawah. Dimaksud gaya itu gaya apa? Gaya berat. Apa? M kali G, berarti gayanya ke bawah. Adik-adik, dari A ke C itu perpindahannya kemana? Perpindahan dari A ke C ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Nah, kamu lihat F dan S-nya. Searah apa berlawanan? Ternyata searah, berarti positif apa negatif? Positif, saudara-saudara. Ya. Positif 15 apa negatif 15? Positif 15 dan bukan negatif 15. Mengapa? Karena gayanya searah dengan perpindahan. Ngerti adik ya? Loh, itu kan ke bawah, bukan masalah atas bawah sekali lagi. Ya, maka ini perlu diluruskan karena terus terang saya sebagai pendidik ya yang juga beberapa kali bahkan sering ya menjadi fasilitator, ini termasuk hal yang sering menjadi miskonsepsi di kalangan pendidik, sehingga ini perlu kita luruskan supaya betul-betul benar atau benar-benar betul. Jadi begitu ya, sekali lagi bukan urusan atas ke bawah atau kanan kiri, tetapi ini secara konsep. Kalau dikejar mengapa seperti ini, lah ini jauh sekali ya. Boleh, ini mungkin bagi maaf ya Bapak Ibu guru ya, Fs itu kan kemudian kali cos theta, adik. Kalau searah kan sudutnya 0, maka cosnya positif. Kalau berlawanan kan sudutnya 180, cosnya cos 180 itu negatif 1. Berarti W-nya jadi negatif. Akhirnya kan begini, ya. Maka muncul kesimpulan seperti ini sebenarnya dari rumus ini. Gitu ya, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Jadi pada pembahasan KSN Part 1 kita ngomong fisika semenarik ini ya, seseru ini ya. Ini baru Part 1 adik ya. Selalu terus terang kita hanya menyampaikan 5 soal asli dan selebihnya adalah prediksi. Ya, seperti itu dan kita akan melaju terus, tunggu Part 2 tentu saja. Adik-adik harus tetap setia bersama The Pram. Oke ya. Adik, insya Allah dengan mengikuti ini ya banyak pencerahan yang ada dan ujung-ujungnya adik akan berprestasi dan syukur-syukur adik menjadi juara. Amin Allahumma amin. Jenius mendadak bersama The Prams.